Halo semua, kembali lagi dengan mata kuliah Mikologi Klinis. Saya Amanda Novitri Kartika dengan NIM P27903124006 akan membahas mengenai penyakit sporotrikosis yang disebabkan oleh jamur Sporotrix kensky. Langsung saja ke pembahasan. Sporotrikosis merupakan suatu infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur Sporotrix kensky. Jamur Sporotrix kensky merupakan sekelompok jamur dirmofik, memiliki bentuk miselium di suhu lingkungan dan bentuk ragi di suhu tubuh. Jamur jenis ini sering ditemukan pada duri bunga mawar, jerami, sphagnum, lumut, ranting, dan tanah. Penularan ini akan terjadi apabila spora jamur masuk melalui luka kecil di kulit, biasanya akibat tertusuk duri, tergores tanaman, atau terkena cakaran oleh hewan. Orang yang memiliki imun rendah bisa tertular penyakit sporotrikosis, terutama pada orang penderita HIV atau AIDS. Penularan jamur ini bisa menyebar sampai ke organ dalam seperti paru, sendi, tulang, atau otak. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosi, bisa dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Bagaimana patogenesis dari penyakit sporotrikosis? Nah, seperti di gambar, infeksi terjadi saat spora jamur masuk ke tubuh melalui luka kecil atau lecet pada kulit yang terkena tanaman berduri, ranting, kayu, tanah, jerami, atau lumpur sphagnum yang terkontaminasi oleh Sporotrix. Setelah spora masuk ke kulit, jamur berubah bentuk dari miselium menjadi ragi yang tahan terhadap sistem kekebalan tubuh. Spora menginokulasi jaringan subkutan sehingga menimbulkan respon inflamasi granulomatosa, membentuk nodul atau papula keras dan berwarna kemerahan sampai keunguan. Jamur mulai menyebar melalui pembuluh limfa, membentuk lesi berantai di sepanjang jalurnya. Pada orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau imunokonfirmasi dapat menyebar secara luas ke paru-paru, tulang, sendi, hingga otak. Gejala klinisnya dibagi menjadi 3 kalau manusia dan hewan hanya 1. Pada bagian kutan limfatik atau limfa kutaneus, nodul kemerahan dapat pecah atau ulkus disertai dengan keluarnya cairan bening. Lesinya berantai berderet di sepanjang jalur limfa. Kalau kutan tetap atau fix kutaneus, hanya terdapat 1 lesi tidak menyebar melalui limfa, biasanya berupa ulkus kronis atau plak bersisik. Diseminata terjadi pada pasien imunodefisiensi. Gejalanya bisa berupa kelainan pada paru seperti batuk, nyeri dada, tulang sendi, biasanya nyeri atau bengkak, bahkan keterlibatan otak. Gejala tambahannya ada demam, berat badan menurun, anemia, kelemahan. Kalau pada hewan, terutama kucing, luka kronisnya seperti pustula, abses sering di hewan atau di kaki. Nah, kucing ini menjadi salah satu sumber penularan ke manusia. Nah, ini contohnya dari kucing ada absesnya, sedangkan ini kalau dari manusia yang terinfeksi oleh sporotrikosis. Nah, penyakit sporotrikosis memiliki epidemiologi seperti sporotrikosis dapat terjadi di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis. Kasus terbanyaknya terjadi di Amerika Selatan, Brazil, Meksiko, Afrika Selatan dan Asia, negara Cina, Jepang, Thailand, Indonesia. Kelompok beresikonya terdiri dari pekerja kebun, petani, dan dokter hewan yang memiliki resiko tinggi karena sering bertemu dengan hewan-hewan. Penyakit zoonosis jika kontak dengan kucing yang terinfeksi juga menjadi sumber penularan. Penularan antar manusia ke manusia sangat jarang terjadi, tetapi gigitan atau cakaran hewan bisa menularkan jamur ini. Pada area hiperendemik, kasus biasanya mencapai 25-100 per 100.000 penduduk per tahun. Sekian pembahasan dari penyakit sporotrikosis. Sampai jumpa di mata kuliah mikologi klinis selanjutnya. Dah semuanya.